Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Allah melalui ibadah Minggu yang kita langsungkan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Ibadah Minggu di rumah masing-masing keluarga jemaat GKPI Depok ini berlangsung dan dimulai di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia,
Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kami akan membacakan untuk kita semua. Di bawah terang tema Alkitab Indonesia, Tuhan menyelamatkan Sion. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan berburu-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita datang menghampiri tahta kudus Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami, karena kami yakin Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua beserta artinya. Dasar kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dasar kita yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Bagaimanakah firman Allah tentang perintah-perintah itu? Demikianlah firman-Nya, Akulah Tuhan Allahmu yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-Ku. Marilah kita memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar persembahan pujian dari paduan suara.
Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta serba sekalian alam, Tuhan langit dan bumi, segala puji, hormat dan kemuliaan adalah bagi nama-Mu. Ya Allah yang berkenan dipanggil Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ini adalah Sabat-Mu yang agung ketiga. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, mengikuti maklumat pemerintah kami karena pandemik virus corona yang sedang merajalela. Ya Allah Bapa Surgawi, kami merasa lelah, letih dan tertekan menghadapi situasi yang galau ini. Di sini kami menghampiri hadirat-Mu yang maha mulia dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan pergumulan yang menekan semakin berat ini kepada Dikau Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Ya Allah Bapa yang kekal abadi, jangan biarkan kami umat-Mu sendirian. Tolonglah kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dan kasih sayang-Mu. Lepaskanlah kami dari cengkraman pandemi COVID-19 ini. Lenyapkanlah virus corona ini dari lingkungan kami, dari Indonesia, dan bahkan dari muka bumi ini. Berbelas kasihanlah ya Allah kepada kami manusia ciptaan-Mu. Apabila ini suatu bentuk teguran atau bahkan hukuman daripada-Mu kepada kami manusia, dengan ini mohon ampunilah segala dosa kami dan luputkanlah kami dari segala sakit penyakit, terutama virus corona ini. Ya Allah yang Maha Esa, sebentar lagi kami akan merayakan Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Paskah, di mana kami merayakan sukacita penebusan kami dari segala dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari alam maut. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami merayakan kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di Kalvari, yang menghapus dosa kami, kiranya saat itu terhapus jugalah virus corona dari muka bumi. Dan ketika kami merayakan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, maka kiranya pada hari itu kami memulai hari baru, lepas dari ketakutan dan beban dan pergumulan terhadap COVID-19 yang selama ini kami rasakan. Atas anugerah dan kasih sayang-Mu yang tidak berkesudahan, ya Allah yang makasih, Dikau lepaskan kami dari pandemik ini. Kalau sampai saat ini kami masih bertempur melawan virus COVID-19 ini, mohon ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kekuatan, kesehatan dan semangat yang prima bagi para medis, dokter, perawat, dan relawan, semua yang terlibat dalam aksi kemanusiaan penyembuhan mereka yang terkontaminasi virus ini. Ya Allah Sang Maha Tabib, mohon sembuhkanlah mereka yang sudah terkena sakit, baik yang ODP, PDP, terutama yang positif terinfeksi corona. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib dan kasih sayang-Mu kepada umat-Mu. Ya Allah sumber segala hikmat, karuniakanlah hikmat-Mu kepada pemerintah kami, terutama Presiden dan jajarannya, agar mereka bisa mengambil keputusan yang bijak dan tepat dalam menghadapi pandemik ini. Jauhkanlah negara dan bangsa kami dari segala gangguan, baik yang datangnya dari si jahat maupun dari orang-orang bebal dan fasik. Ya Allah sumber segala ilmu, karuniakanlah ilmu kepada mereka, para ilmuwan yang Dikau pilih, untuk mereka bisa menghasilkan obat atau vaksin anti COVID-19 ini. Karena Dikaulah Allah Sang Maha Tabib. Sebab itu karuniakanlah kami obat, agar umat manusia merasakan kebesaran dan kasih sayang-Mu, terbebas dari sakit penyakit COVID-19 ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, karena kami menjalani kehidupan dari rumah, maka beberapa program kami dalam hidup bergereja menjadi kurang lancar dan bahkan terhambat dari rencana semula, seperti program periodisasi dan menjadi jemaat khusus. Namun kami percaya
bahwa Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang mengatur segala perkara. Oleh sebab itu kami serahkan semua program gerejawi kami kepada kehendak-Mu saja. Juga dalam perkara pribadi dan keluarga, ada beberapa rencana dan kegiatan yang tertunda, bahkan batal. Kami serahkan segala perkara kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengerti bahwa Dikaulah ya Allah yang mengatur kehidupan kami. Kehendak-Mu lah yang jadi, karena kami tahu Dikau Allah yang penuh kasih dan setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam surga yang maha kudus, mohon karuniakanlah kami kesehatan yang prima. Berkatilah kami agar hidup berkecukupan, dan kiranya sukacita, kasih karunia, dan damai sejahtera daripada-Mu memenuhi kehidupan kami. Pakailah kami umat-Mu menjadi saluran berkat dan kasih serta sukacita kepada sesama kami di lingkungan kami masing-masing. Ya Allah Bapa Surgawi, inilah doa penjemahan kami, doa pengharapan dan ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Allah sumber kehidupan. Dan demi kami, ya Allah Bapa Surgawi, orang-orang yang percaya dan beriman kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal abadi. Mohon dengarlah dan kabulkanlah seluruh doa kami. Terpujilah Dikau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Shalom Bapak Ibu, warga jemaat GKP Resort Jaya 1. Kita berjumpa kembali, ini untuk yang ketiga kalinya kita akan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Kiranya semua warga jemaat dengan setia melakukan ibadah di rumah masing-masing sesuai anjuran pemerintah kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita bersyukur pada Minggu Palmarum tertulis dalam Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem,
Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyambut seseorang yang kita kasihi, menyambut seseorang yang penting tentulah membutuhkan persiapan dan merupakan momen yang sangat kita nanti-nantikan. Misalnya orang tua yang menyambut kedatangan anaknya yang sudah lama merantau ke kota yang lain karena studi, atau seorang anak yang menyambut kedatangan orang tuanya ke rumahnya karena sudah lama tidak berjumpa. 2 tahun lalu saya pernah mengikuti International Council of Women yang dihadiri para perempuan dari berbagai negara. Pertemuan tersebut dibuka oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo. Maka berbagai macam dilakukan persiapan untuk menyambut Bapak Presiden tersebut. Namun bagaimanapun pengawalan yang ketat terhadap Presiden tidak membuat para peserta, yaitu para perempuan, mundur untuk bertemu secara dekat dan ingin bersalaman dengan Presiden, bahkan ngajak foto selfie. Pengalaman saya dalam berjemaat juga banyak merasakan sukacita ketika berkunjung ke rumah warga jemaat dan merasakan bagaimana mereka menyambut ketika pendetanya datang. Dari berbagai pengalaman-pengalaman itu, saya tidak bisa menceritakannya secara keseluruhan, akan tetapi saya menyampaikan 2 pengalaman yang menarik. Yang pertama, ketika tahun-tahun lalu, setiap kali kami akan mengunjungi Ibu Penatua Emeritus yang sudah almarhum, Ibu SB Syahan Buru Tampo Bolon, yang adalah ibunda dari guru jemaat kita, Bapak Penatua MRH Syahan, dan kami lebih suka memanggilnya Opung. Hal yang menarik adalah pada saat mau berkunjung, Opung ini setiap dalam 5 menit akan bertelepon untuk menanyakan sudah di mana posisi kami. Ketika kami sudah sampai di depan rumahnya, Opung ini sudah menunggu di depan pintu rumahnya dengan duduk di kursi roda menyambut kami dengan senyumnya yang khas. Yang kedua, pengalaman yang kedua, ketika tim Diakonia GKP Depok melakukan kunjungan kasih ke rumah-rumah jemaat, kami berkesempatan juga mengunjungi seorang ibu lansia, Inang Opung Muji, Buru Manulang. Tanpa kami sangka, sambutan Inang ini sangat membuat saya terkesan, sebab Inang ini sudah mempersiapkan makanan yang dimasaknya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Palmarum. Palmarum berasal dari kata palem, artinya mare-mare. Palmarum ini mengingatkan kita
akan suatu peristiwa penting dalam misi Yesus. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, orang banyak menyambut dengan meletakkan daun palem atau palma. Kedatangan Yesus ke Yerusalem memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, dan Yesus juga sudah mengetahui bahwa perjalanan misinya hampir mencapai garis akhir. Sesungguhnya apa yang membuat orang banyak datang menyambut Yesus? Dalam teks ini sangat jelas sekali, mereka datang untuk merayakan pesta Paskah. Orang banyak itu adalah juga merupakan orang-orang yang sudah menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu ketika membangkitkan Lazarus keluar dari kubur. Bahkan orang banyak itu juga ingin melihat Lazarus. Orang banyak itu juga termasuk orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Tapi ketika orang-orang Farisi melihat bagaimana orang banyak itu menyambut Yesus, orang Farisi itu merasa kecewa. Orang Farisi itu merasa ditinggalkan oleh orang banyak. Maka orang Farisi saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Mereka berkata, "Kamu lihat sendiri, kamu tidak berhasil. Lihatlah, justru seluruh dunia datang mengikut dia. Kamu tidak berhasil membunuh Lazarus. Kamu tidak berhasil membuat orang banyak itu kembali kepada imam-imam kepala. Kamu tidak berhasil membuat orang banyak itu meninggalkan Yesus." Bahkan di ayat sebelumnya di dalam teks ini, mereka bersepakat untuk membunuh Lazarus. Karena kebangkitan Lazarus sudah membuat orang banyak meninggalkan mereka dan menjadi percaya kepada Yesus. Mari kita lihat apa yang dilakukan orang banyak untuk menyambut Yesus di dalam teks ini. Yang pertama, dikatakan di dalam teks ini, mengambil daun palem dan menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, Hosana." Di Injil Markus dituliskan bukan hanya daun palem atau ranting-ranting daun yang dihamparkan di jalan, tetapi pakaian mereka pun dihamparkan di jalan yang dilalui Yesus ketika mengendarai keledai. Seruan Hosana berarti selamatkanlah, selamatkanlah. Mereka mempercayai bahwa yang datang itu adalah Raja Israel. Dengan harapan mereka beroleh keselamatan, beroleh pembebasan dari pemerintah Romawi yang sedang menjajah mereka. Mereka mengharapkan Yesus datang sebagai raja yang membebaskan mereka dari musuh mereka. Yohanes sendiri justru menegaskan bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa pemuliaan Yesus sebagai raja. Hal ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Di situ dituliskan, Pilatus menaruh sebuah tulisan dalam 3 bahasa, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Raja orang Yahudi. Demikian juga dalam Yohanes 18 ayat 33, Pilatus bertanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi? Engkau inikah raja orang Yahudi?" Maka dalam teks ini Injil Yohanes dengan jelas bahwa Yohanes sendiri menegaskan bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa pemulihan Yesus sebagai raja. Yang kedua, orang banyak menyerukan Hosana, yang berarti juga mengagungkan
dan meninggikan Tuhan. Mereka sungguh merasakan kebahagiaan karena bisa menyambut dan bertemu dengan Yesus. Mereka mengeluh-elukan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini minggu ketiga kalinya kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dulu sebelum wabah corona, ada beberapa tempat, ada beberapa daerah yang di rumahnya tidak bisa dilakukan ibadah rumah tangga. Sehingga ketika jadwal di rumahnya dialihkan ke gereja. Tapi sekarang siapa yang melarang? Justru saat ini dianjurkan ibadah di rumah masing-masing sebagai usaha mencegah penularan COVID-19. Ibadah di gereja sudah berpindah tempat di rumah masing-masing karena wabah corona. Namun intinya adalah penyerahan diri bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan, sumber pertolongan. Tuhanlah satu-satunya sumber kesembuhan dan sumber kehidupan. Maka jika wabah corona ini berlalu, tetaplah pelihara hidup peribadatan di rumah masing-masing. Tetap berikan waktu untuk berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak. Seruan pemerintah, tetap di rumah, jangan kemana-mana, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Tentu membosankan, bisa jadi membosankan. Kehilangan mata pencaharian bisa jadi. Tapi yakinlah, semua ada nilai positifnya. Dan kita meyakini semua ini terjadi atas sepengetahuan Allah. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, doa dan harapan kita, wabah ini cepat berlalu. Kita harus yakin bahwa Allah menjadi Raja dalam penderitaan kita saat ini. Sambutlah Yesus selalu dalam keluarga kita masing-masing sebagai Raja yang menderita untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Selamat Minggu Palmarum. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Raja Gereja, Raja di atas segala raja, Raja yang menyelamatkan kami, yang memberi kepada kami kekuatan, pembebasan. Dan hingga pada saat ini kami mempercayai Engkau ya Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ingatlah akan kasih setiamu kepada seluruh umat ciptaan-Mu, kepada seluruh bangsa dan negara kami, kepada seluruh jemaat-Mu, kepada seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Yesus Kristus, Raja kehidupan kami, yang menguasai hidup kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 17, demikianlah bunyinya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.